Perkenalkan, nama saya Ibnu Janarko dari kelompok 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai seleksi ternak. Jadi, apa itu seleksi ternak? Seleksi ternak sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memilih ternak yang baik dalam suatu populasi sebelum dilakukannya perkawinan. Apa sih tujuan dari seleksi ternak? Seleksi ternak sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi atau produktivitas dari ternak dengan cara memilih pejantan dan indukan yang memiliki mutu genetik dan kualitas yang baik. Harapannya, anakan yang dihasilkan memiliki sifat yang unggul. Parameter yang kita gunakan untuk menilai ternak itu baik atau memiliki kualitas yang baik bisa dilihat dari wajah, kemudian perototan pada tubuh, BCS atau Body Condition Score, garis punggung, kaki, serta bagian penting seperti testis pada pejantan dan vulva dan ambing pada betina. Berikut ini ada contoh kambing jantan yang bagus. Dilihat dari wajahnya, itu wajah yang tangguh, gagah, matanya cerah. Kemudian potongan badan yang bagus, kaki yang kokoh, memiliki sepasang testis yang besar dan simetris. Ini sudah memiliki poel 3 dan sudah siap dikawinkan. Rio nyerang. Pada ternak betina memiliki wajah yang feminin. Kemudian mata yang cerah. Kemudian dilihat dari BCS-nya, sepertinya ini BCS 3. Kemudian memiliki kaki yang kuat. Kemudian untuk ambing yang besar. Ambing yang besar menentukan bahwa produksi susunya pun banyak. Kemudian kaki yang kuat dengan jarak kaki belakang tidak terlalu dekat. Ternak betina biasanya memiliki punggung yang cekung untuk menahan saat dinaiki oleh jantan saat dikawini. Kemudian panjang dan lebar vulva. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan mengenai seleksi unggas, yaitu non-ruminansia. Pada saat ini saya menggunakan contoh yaitu memakai hewan ternak ayam broiler. Pada proses seleksi ternak dapat kita lihat secara fisik yaitu memiliki bentang sayap yang cukup panjang, kemudian memiliki jengger yang tebal dan merah, berwarna merah tua. Kemudian dapat dilihat juga dari segi paruhnya tidak bengkok. Itu berfungsi pada saat ayam tersebut mengalami perkawinan, melakukan proses perkawinan. Kemudian dapat dilihat juga dari konstruktur tubuhnya sangat padat dan tebal, dan dilihat dari segi kaki memiliki tingkat kekuatan yang tinggi. Kalau dapat kita perhatikan secara seksama pada organ papilanya dapat dilihat secara langsung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai seleksi ternak unggas. Di sini kita pakai ternak unggas betina. Yang pertama kita lihat memiliki tubuh yang sehat dan tidak ada cacat. Kemudian untuk janggernya bisa kita lihat dalam keadaan baik dan berwarna yang cerah. Kemudian matanya memiliki mata yang cerah. Untuk paruhnya, paruh atas maupun bawah tidak ada kecacatan, berbentuk normal. Kemudian untuk sayapnya normal. Di sini kondisi kloaka juga normal. Kaki tidak ada cacat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Azakiri dari kelompok 4 Ilmu Reproduksi Ternak kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sinkronisasi birahi. Nah, jadi sinkronisasi birahi itu merupakan cara pengendalian siklus birahi pada suatu kelompok ternak betina. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menyeragamkan siklus birahi dari kelompok tersebut sehingga terjadi kebuntingan
secara bersamaan pada kelompok tersebut. Nah, umumnya dalam sinkronisasi birahi ini menggunakan bahan bantu tertentu, yaitu hormon-hormon tertentu seperti prostaglandin, progesteron maupun GnRH. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua jenis dari sinkronisasi birahi. Secara umum, sinkronisasi birahi ini dibagi menjadi dua tindakan. Yang pertama yaitu sinkronisasi birahi secara atau berfungsi untuk mempercepat siklus birahi. Yang kedua yaitu sinkronisasi dengan tujuan menghambat proses siklus birahi tersebut. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip dari sinkronisasi dengan mempercepat, yaitu dengan menghilangkan korpus luteum dengan bantuan hormon prostaglandin P2 alfa. Nah, dengan penambahan prostaglandin ini bertujuan untuk menghilangkan korpus luteum di mana menjadi produsen hormon progesteron. Dengan demikian akan memacu diproduksinya hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dari folikel degraf dalam proses pendewasaan telur. Nah, yang kedua yaitu sinkronisasi birahi dengan cara menghambat, yaitu prinsipnya yaitu menghambat atau menunda keluarnya hormon FSH dan LH dari kelenjar adenomisa. Nah, penghambatan hormon tersebut membuat pertumbuhan dan pematangan telur pun menjadi tertunda. Umumnya dalam penghambat keluarnya hormon FSH dan LH ini menggunakan preparat progesteron. Nah, preparat progesteron itu terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu progesteron, MPA atau medoksiprogesteron asetat, dan fluorogesterol asetat. Nah, itu dia mengenai secara singkat dari sinkronisasi birahi. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nafal Devan Fasya. Saya dari kelompok 4A. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam sinkronisasi memperlambat birahi diantaranya ada pipa aplikator yang sudah di setting dengan dipotong secara melintang 40 derajat supaya dapat masuk ke dalam vulva tanpa melukai ternak. Kemudian spons yang diberi hormon progesteron. Hormon progesteron akan menghambat keluarnya FPSH dan LH dari adomephysia yang menyebabkan pertumbuhan dan pematangan sel terhambat. Untuk praktikum sinkronisasi birahi, menggunakan hormon progesteron yakini birahi diperlambat. Selain itu ada betadin yang berguna untuk antiseptik jika terjadi kesalahan dan memasukkan dan menyebabkan luka. Pipa pendorong untuk mendorong spons ke dalam alat reproduksi betina. Alkohol untuk membersihkan alat agar steril dan tidak mengandung bakteri sehingga aman untuk dimasukkan. Lubang touring gel untuk membuat pipa menjadi licin supaya mudah untuk masuk ke dalam alat reproduksi betina. Selain itu, untuk sinkronisasi mempercepat birahi menggunakan hormon progesteron PGF2O dan spulit dengan jarum ukuran 18G sebagai alat injeksi hormon PGFA2A di bagian pangkal paha, atau dapat juga menggunakan alat pemberian hormon progesteron dapat dilakukan secara intravenous dan intrastruktur. Perkenalkan, nama saya Yuda Tiffany, kelompok 4A. Saya akan menjelaskan tentang tahapan sinkronisasi birahi. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu mensterilkan alat menggunakan alkohol. Selanjutnya mengaplikasikan lubrikating gel ke pipa aplikator. Selanjutnya mengoleskan betadin salep ke spon. Lalu memasukkan spon ke pipa aplikator.
Selanjutnya kita memasukkan pipa aplikator ke dalam vagina. Sebelum memasukkan, hendaknya kita membersihkan vulva terlebih dahulu menggunakan alkohol. Posisi pipa aplikator saat dimasukkan hendaknya menghadap ke samping kanan atau kiri. Hal ini bertujuan agar tidak melukai organ reproduksi ternak. Pipa aplikator didorong secara perlahan hingga mencapai vagina. Selanjutnya, spons didorong menggunakan pipa pendorong. Lalu, pipa aplikator ditarik keluar secara perlahan dengan menyisakan tali yang sedikit menjuntai keluar. Tali ini berfungsi akan memudahkan pada saat pengambilan spons. Spons akan berada di dalam vagina selama 2 minggu. Secara fisiologis, hormon progesteron yang terkandung dalam spons akan diserap oleh dinding-dinding vagina dan akan menghambat estrogen sehingga ternak tidak birahi. Spons akan dikeluarkan setelah 14 hari proses pemasangan. Karena setelah 14 hari, hormon estrogen akan meningkat dan merangsang proses ovulasi dan akan menimbulkan tanda-tanda birahi. Proses pengeluaran spons dengan cara menarik tali yang menjuntai keluar secara perlahan agar tidak melukai organ reproduksi ternak. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh teman saya, dapat disimpulkan bahwa parameter untuk menyeleksi suatu ternak jantan terdiri dari dewasa tubuh dan kelamin, proporsi tubuh yang bagus, kaki yang kuat dan kokoh, sepasang testis normal dan simetris. Sedangkan untuk menyeleksi ternak betina, parameternya antara lain memiliki wajah yang feminin, memiliki ambing yang simetris dan besar, memiliki vulva yang panjang dan lebar, dan juga memiliki punggung yang cekung. Untuk sinkronisasi birahi yang bertujuan untuk memperpanjang siklus birahi dilakukan dengan menggunakan hormon progesteron yang dimasukkan ke dalam spons yang akan dimasukkan ke dalam vagina ternak. Alat-alat yang digunakan antara lain ada spons, pipa aplikator, dan pipa pendorong, ada gel lubrikasi, ada juga tali dan alkohol. Demikian kesimpulan dari acara 3.